Oke, tes. Om Swastiastu, halo semua. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai Data Definition Language. Namun sebelumnya, perkenalkan nama saya Ida Yumas Derina Kitri dengan NIM 2405551023. Oke, apa sih yang dimaksud dengan DDL? DDL atau Data Definition Language itu adalah bagian dari SQL yang digunakan untuk mendefinisikan, mengubah, dan menghapus struktur atau skema dari suatu database, seperti tabel, indeks, dan relasi antar tabel. Lalu, apa saja sih perintah-perintah yang terdapat pada DDL? Yang pertama ada create, yang kedua ada alter, dan yang ketiga ada drop. Oke, di sini saya akan memberikan contoh cara membuat suatu database dan menggunakan perintah-perintah ini dalam sebuah command prompt. Jadi yang pertama tentu saja kita masuk ke sebuah command prompt-nya, lalu kita akan meng-create database-nya dengan sintaks create database. Di sini saya beri database-nya adalah DB Market, dan pastikan kita selalu mengakhiri suatu perintah dengan semikolon. Lalu enter. Di sini query OK yang artinya database-nya berhasil dibuat. Dan di sini kita belum bisa create table. Kenapa? Karena kita belum menggunakan database DB Market itu. Di sini masih none. Oke, caranya adalah dengan use. Lalu kita masukkan nama dari database yang ini kita gunakan, yaitu di sini DB Market, lalu semikolon, enter. Nah, di sini sudah berubah ya, jadi DB Market yang sebelumnya adalah none. Dan di sini kita baru bisa meng-create sebuah tabel. Di sini karena saya membuatnya itu database buat market, untuk market, jadi di sini saya tabel pertama yang saya buat itu adalah TB user yang menyimpan tabel data-data customer. Jadi di sini berbeda juga dengan perintah lainnya yang diakhiri dengan semikolon. Di sini kita nggak bisa langsung akhiri dengan semikolon. Di sini kita pakai tanda kurung buka yang tujuannya untuk membungkus semua atribut yang akan kita buat untuk tabel user ini. Oke, contohnya user ID. Di sini saya buat dia tipe datanya integer dan dia auto increment. Dan saya set dia sebagai primary key. Oke, jadi di sini auto increment gunanya untuk agar setiap kita menambahkan baris baru ke dalam tabel ini, dia akan langsung secara otomatis mengenerate nomor baru untuk user ID-nya. Dan di sini saya set sebagai primary key untuk user ID-nya. Jadi kita tidak perlu manual untuk menambahkan angka-angka pada user ID. Oke, selanjutnya saya ingin membuat atribut username dengan tipe data varchar. Saya set dia panjangnya 50, maksimalnya 50 karakter, dan not null. Nah, not null ini sendiri artinya bahwa kolom username ini tidak boleh kosong, jadi harus diisi. Dan jika kita ingin menambahkan atribut lain pada tabel ini, kita akhiri dengan koma sebagai pemisah. Oke, selanjutnya user address. Saya buat dia teks karena dia bahkan akan menampung lebih banyak sekali karakter. Oke, selanjutnya user postal. User postal saya set dia char saja karena dia hanya menampung 6 karakter. Oke. Selanjutnya user front. Saya set sebagai varchar 15 karakter. Nah, jika tidak ada lagi atribut yang ingin kita tambahkan pada tabel ini, maka kita bisa langsung enter, lalu kita tutup dengan tanda kurung tutup dan baru semikolon. Dengan begini, jika kita enter, maka tabel TB user berhasil dibuat. Oke, kita lanjut dengan create table jabatan pegawai.
yang pertama saya ingin membuat jabatan ID sama seperti yang di atas, auto increment primary key. Kemudian nama jabatan, jadi saya set sebagai varchar 50 dan dia not null. Gunanya untuk menyimpan data dari nama dari masing-masing jabatan, jadi otomatis tidak boleh kosong. Selanjutnya adalah gaji, saya set sebagai desimal. Di sini saya set 16,2, yang artinya kolom ini akan menyimpan gaji dengan nilai angka 15 angka di depan koma dan 2 angka di belakang koma. Selanjutnya ini default, ini cek bahwa gaji akan selalu dia lebih dari 0. Nah, di sini cek ini saya buat agar memastikan gaji tidak akan bersifat negatif. Oke, yang terakhir kita akan buat level jabatan dengan tipe data enum. Enum ini akan saya jelaskan sebentar lagi. Junior, senior, manager, default, junior. Oke, jadi tipe data enum ini berfungsi untuk menerima sebuah nilai, menerima data sesuai dengan nilai-nilai yang sudah di-set, seperti junior, senior, dan manager. Jadi dia akan menerima salah satu nilai nilai dari yang sudah kita set ini. Nah, jadi selain yang sudah kita set ini, dia akan bersifat tidak valid. Namun jika kita lupa untuk menambahkan data pada level jabatan ini, maka secara otomatis akan di-set junior nih dengan default junior. Oke, selanjutnya kita tutup dan query. Oke, yang artinya tabel M jabatan pegawai berhasil dibuat. Oke, selanjutnya ada create table. Saya mau buat create table pegawai. Yang pertama pastinya pegawai ID. Saya set sama seperti yang di atas, integer auto increment primary key. Oke, selanjutnya nama pegawai. Saya set dia varchar 100 not null. Selanjutnya alamat pegawai sama seperti yang di atas, teks. Oke, telepon pegawai. Baca dengan maksimal 15 karakter. Oke, selanjutnya jabatan ID. Nah, selanjutnya tanggal masuk. Ya, akan menyimpan data, menyimpan tanggal pegawai ini mulai bekerja dengan default current time.
current date karena tipe datanya date. Oke, jadi di sini jika kita lupa memasukkan tanggal masuknya, maka secara otomatis dia akan menginputkan current date, itu kapan data tersebut masuk ke dalam sistem database-nya. Oke, di sini karena kita ada menggunakan jabatan ID, di mana jabatan ID ini merupakan primary key pada tabel M jabatan pegawai, maka dia akan bersifat foreign key di tabel M pegawai ini, dimana kita settingnya dengan sintaks seperti ini, foreign key yang mana tanda kurung. Nah, ini yang mana foreign key-nya. Sini jabatan ID itu reference M jabatan pegawai tanda kurung jabatan ID. Nah, di sini artinya jabatan ID yang terdapat pada tabel ini itu terhubung dengan jabatan ID yang terdapat pada tabel M jabatan pegawai. Seperti itu. Kita enter, kita tutup dengan ini. Oke, query oke. Selanjutnya saya akan membuat tabel terakhir. Create tabel M barang. Sini saya masih sama, barang ID dulu, integer auto increment primary key. Selanjutnya ada nama barang juga, saya set sebagai varchar. Kemudian ada stok yang saya set sebagai integer dengan default 0. Nah, di sini cek ini akan memastikan bahwa stok tidak akan bernilai negatif. Oke, selanjutnya ada harga jual. Saya set sebagai desimal dengan 15 angka di depan koma dan 2 angka di belakang koma. Sini juga akan cek memastikan bahwa harga jual tidak mungkin di bawah 0. Oke, selanjutnya harga beli desimal 15,2 juga sama, di atasnya juga sama. Harga beli lebih dari 0. Kategori barang saya set sebagai varchar 50. Oke, sudah. Nah, maka di sini saya buat 4 contoh tabel terlebih dahulu, karena kurang lebih cara untuk create table seperti itu jadi akan seperti ini saja contoh-contohnya. Nah, di sini saya akan mengecek apakah tabel-tabel ini sudah ada di database market ini. Dimana caranya adalah dengan show tables seperti ini. Nah,
Jadi dia akan memunculkan ini tables in DB market. Yang pertama ada M barang, M jabatan pegawai, M pegawai, dan TB user. Oke. Jadi itu contoh dari dari perintah create. Nah, selanjutnya masih ada alter dan drop. Alter itu sendiri adalah perintah yang digunakan untuk memodifikasi tabel-tabel yang terdapat pada suatu database, dan sedangkan drop itu digunakan untuk bisa menghapus kolom, menghapus tabel, bahkan menghapus database itu sendiri. Nah, di sini saya akan memberikan contoh penggunaan alter terlebih dahulu, dimana pastinya kita mulai dengan alter. Lalu di sini saya ingin memodifikasi tabel. Di sini saya ingin merename suatu tabel, dimana saya ingin mengubah nama dari TB user. Saya rename to TB customer, misalnya gitu. Nah, di sini pastikan kita menggunakan semikolon. Nah, di sini saya coba enter dan dia akan query OK, yang artinya tabelnya berhasil di rename dengan TB customer. Oke, selanjutnya saya mau coba tabel. Saya ingin mencoba add column. Jadi saya ingin menambahkan kolom baru ke TB user. Misalnya add column, misalnya email user, dan pastikan kita ingat menambahkan tipe data dari kolom tersebut. Misalnya di sini kan saya ingin menambah atribut yaitu email user, jadi saya harus ingat untuk menambahkan varchar ini, menambahkan tipe datanya. Kita enter. Maaf. Oh ya, saya sudah ubah. Oke, maaf. Jadi di sini saya lupa bahwa TB user sudah berubah menjadi TB customer. Oke, kita ulang. Add column email user varchar. Ya, di sini saya varchar 50. Oke, ini harusnya kalau saya enter mau. Oke, query OK. Oke, selanjutnya saya mau coba alter table. Saya mau coba change column. Jadi saya nggak ingin menambah, saya ingin memodifikasi salah satu kolom yang sudah saya punya, yang sudah saya buat. Itu misalnya di M pegawai deh. M pegawai, change column. Ini saya ingin mengubah alamat pegawai, misal alamat pegawai menjadi tempat tinggal. Nah, seperti ini. Saya masih sama ini, text not null misal. Nah, saya enter dan query OK. Artinya kolom tersebut sudah berubah menjadi tempat tinggal text not null. Jadi ingat juga pastikan tipe datanya tidak dilupakan ya. Oke, selanjutnya saya mau coba memodifikasi suatu kolom, dimana saya di sini ambil dari M barang deh. M barang, bisa kita pakai modify kolom stock. Saya ingin ubah dia tipe datanya jadi big integer.
karena secara logikanya pasti stok akan sangat banyak ya. Jadi dia biar aman kita pakai bikin integer aja. Kalau defaultnya masih sama, dan ini cek ini sisanya masih sama, stok harus lebih sama dengan seperti ini. Oke, query oke. Nah, di sini saya sudah memodifikasi beberapa tabel, dan selanjutnya saya akan coba untuk menghapus suatu kolom. Nah, di sini masih sama pakai menggunakan alter tabel. Jadi misalnya dari M pegawai saya ingin drop kolom. Nah, di sini saya mulai menggunakan drop kolom. Misalnya telepon pegawai saya nggak pakai, seperti ini. Jika saya enter, nah query oke, yang artinya kolom telepon pegawai sudah dihapus dari tabel M pegawai. Nah, selanjutnya saya mau coba hapus tabel. Saya mau coba hapus drop tabel M barang misalnya. Nah, ini harusnya mau. Tuh, query oke. Jadi sini jika saya show tables lagi, nah sisa 3 nih, M jabatan pegawai, M pegawai, dan TB customer. Oke. Nah, yang terakhir ada drop database, dimana semua DB market ini akan hilang. Kita basically akan hapus semua progres yang sudah kita buat dari tadi. Oke, ini akan menandakan akhir dari video saya. Nah, kita akan enter. Oke. Nah, balik lagi MariaDB none. Nah, di sini jika saya mau misalnya use DB market nih, harusnya dia tidak mau. Nah, unknown database. Oke. Nah, terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya. Jika saya ada salah kata, mohon maaf. Saya minta maaf, dan saya akhiri video dengan kata terima kasih dan Om Santi 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 Om. Terima kasih.